Shalom, pagi, angkat kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan kami, umat kesayangan Engkau, biji matamu, dan kami masih bisa bernapas. Kami hidup anak anugerah Tuhan, anugerah yang Kau berikan buat kami, buat keluarga kami. Kami tidak sia-siakan, kami gunakan dengan baik sebelum kami mengadakan aktes lain. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah, Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat pertama sampai ayat 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara Yudea mendengar bahwa bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat bersisi pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut katanya. "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjala, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hei Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata, apa yang nyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan sekitar juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana aku menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepada, 'Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dia akan menyampaikan suatu berita pada kamu dan akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan jika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan. Kita perhatikan mutiara yang indah yang kita dapat petik ini. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sering peraturan manusia lebih tinggi daripada perintah firman Tuhan. Sering adat-adat yang jadi penghalang keselamatan. Sering adat-adat yang merusak pekerjaan Tuhan. Tapi firman Allah berkata, apa yang dikatakan Tuhan halal, jangan katakan tidak. Dikatakan tidak. Apa yang dikatakan jadi haram. Kalau Allah katakan Tuhan halal, kita lakukan yang baik. Jangan katakan haram.
kata si B, kata si D. Tetapi Alkitab menulis apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Jangan menggunakan adat istiadat yang sering mengganggu pekerjaan Tuhan, yang sering mengganggu iman kita. Kalau katakan halal, ya halal, ya jangan katakan halal. Kenapa? Sebab Alkitab menulis apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari hati, dari mulut berasal dari hati. Ya, kalau kita makan dari mulut keluar bencana. Tapi yang penting dari hati kita yang bersih akan keluar dari mulut kita yang bersih. Amin. Jadi betapa kita memiliki hati yang suci, hati yang Allah, bukan haram, bukan pendapat kita, tapi firman Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami menjadi anak-anak yang keluar dari mulut yang berasal dari hati yang suci, bukan masuk dari mulut keluar dari zaman, tapi hati yang suci yang benar. Ya, kami melakukan firman Allah, pimpin kami dalam kekudusan-Mu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka juga segala depan, pelihara keluarganya, pelihara mereka. Dan kami bersyukur pandemi jadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.